Shalom, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Sarota dari Jemaat Shilo Campagaya pada edisi Kamis 8 Mei 2025. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang sungguh baik, kepadamu pada pagi yang indah ini kami naikkan syukur atas tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih pada pagi hari ini Tuhan memperkenankan kami untuk menghirup udara segar, menikmati karya-Mu yang indah dalam kehidupan kami masing-masing. Melandasi seluruh kegiatan kami pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini dari Wahyu 5 ayat 1 sampai dengan 11. Firman Tuhan demikian. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimaterai dengan 7 materai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya?" Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka 7 materainya." Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan itu dari tangan Dia yang duduk di atas takhta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darah-Mu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi." Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlahnya mereka
berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dari pembacaan kita pada pagi hari ini, tema yang kita renungkan adalah Dialah Anak Domba Allah. Dialah Anak Domba Allah. Keraguan akan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus merupakan hal yang tak pernah selesai dipercakapkan oleh semua orang, baik orang Kristen maupun non-Kristen. Jangankan orang non-Kristen, orang Kristen itu pun sendiri kadang-kadang muncul keraguan bahwa apakah sungguh Yesus, anak Yusuf dan Maria, adalah Kristus? Apakah Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia? Meskipun demikian, kita sebagai orang percaya semestinya tidak ragu, karena Alkitab dengan jelas menjelaskan bahwa Yesus itulah yang ditentukan oleh Allah menyelamatkan umat manusia dan segala sesuatu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, keyakinan akan hal itu diperlihatkan secara jelas dalam penglihatan Rasul Yohanes, dalam penglihatan eskatologis atau penglihatan akhir zaman, yang menyatakan bahwa hanya Yesus, sang keturunan dari Yehuda, yang layak membuka gulungan yang tertulis dua sisi. Mengapa? Sebab Dialah anak domba Allah yang dikorbankan untuk penebusan dosa manusia. Darahnya yang kudus telah dicurahkan untuk pengampunan dosa, dan dengan darahnya Ia telah membeli segala sesuatu bagi Allah. Itulah sebabnya Ia layak menerima segala penyembahan dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, berdasarkan kesaksian Yohanes bahwa Yesus adalah anak Allah yang telah mencurahkan darahnya yang kudus untuk pengampunan dosa kita, maka sepatutnya lah kita makin teguh dalam iman kepadanya, sebab Dialah sesungguhnya anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kekasih jiwa kami di sorga, kami bersyukur pagi ini dimungkinkan untuk mendengarkan firman-Mu yang lewat Sarota dari Jemaat Shilo Campagaya. Tuhan berkati firman yang baru saja kami dengar, sehingga firman itu boleh berlaku dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di surga, kami berdoa akan seluruh anggota Jemaat Shilo Campagaya dan pendengar setia Sarota dari Jemaat Shilo Campagaya dimanapun mereka berada. Tuhan berkati dalam segala tugas dan tanggung jawabnya, dalam segala kehidupan yang mereka jalani, yang dalam kelemahan Tuhan lawat mereka sehingga boleh memperoleh pemulihan, yang dalam pergumulan Tuhan tolong mereka sehingga boleh keluar dari pergumulannya, yang bekerja Tuhan berkati dalam pekerjaan masing-masing. Anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu di tingkat pendidikan masing-masing, Tuhan berkati dan Tuhan menolong
kami semua dalam berbagai keadaan kehidupan ini ya Tuhan. Ini kami yang datang bersyukur ya Tuhan. Ampuni akan segala dosa kami ya Tuhan, dan dengarkan yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini lewat Sarota. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Amin.